Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 2, berbagai pekerjaan di sekitarku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita masuk. Yang pertama adalah inti cerita dalam buku sastra. Dalam sebuah cerita, kita dapat mengetahui tokoh cerita, peristiwa, inti cerita. Inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat. Ayo, simaklah cerita berikut. Lanang dan keluarganya tinggal di daerah pesisir. Lanang tinggal bersama ayah, ibu, dan adiknya. Mata pencaharian ayah Lanang adalah nelayan. Ayahnya setiap hari melaut untuk mendapatkan ikan dan udang. Hasil tangkapannya kemudian dijual di tempat pelelangan ikan. Ketika musim hujan tiba, ayahnya mengurungkan niatnya untuk melaut. Hal ini dikarenakan terjadi badai di laut yang dikhawatirkan dapat mengancam nyawanya. Namun, ayah Lanang tidak menyerah begitu saja. Ia berusaha mencari cara lain agar tetap bisa menafkahi keluarganya. Ia pun beralih profesi untuk sementara waktu sebagai penjaga pantai di tempat wisata. Akhirnya, keluarga Lanang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lanang, ibu, dan adiknya bangga memiliki ayah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya. Dalam cerita tersebut didapatkan bahwa tokoh-tokohnya adalah Lanang dan ayah Lanang beserta ibu dan adiknya ya. Peristiwanya, ayah Lanang tidak bisa melaut karena ombak besar. Tapi dia tetap berusaha untuk mencari pekerjaan lain demi menafkahi keluarganya. Inti ceritanya, seorang ayah memiliki sikap tanggung jawab dan rasa kasih sayang terhadap keluarganya. Menentukan pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral adalah nasihat atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pesan moral dapat diketahui dari perilaku tokoh dalam menghadapi suatu peristiwa. Pesan moral dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca. Pesan moral dapat ditemukan dalam cerita secara tersurat atau langsung dan secara tersirat atau tidak langsung. Cara mengetahui pesan moral yang tersirat dalam suatu cerita yaitu yang pertama, membaca cerita dengan cermat. Yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Jadi memakai bahasa sendiri ya nak ya. Sekarang ayo bacalah cerita Raja Parkit yang cerdik di buku Bupenamu. Nah, setelah kamu baca, nah lihat, salah satu pesan moral dalam cerita tersebut adalah janganlah menjadi orang yang tamak. Nah, sekarang tugasmu, ayo temukan pesan moral lainnya dari cerita Raja Parkit yang cerdik. Setelah kamu baca, pasti kamu bisa menentukan pesan moral yang lainnya. Ya nak ya. Sekarang terlanjut menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Dalam menyampaikan pendapat, kita perlu memperhatikan beberapa unsur di dalam cerita seperti tema, tokoh, dan pesan moral. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat adalah memahami tema cerita dan menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita.
Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah pernah ya, sudah sering ya kita lakukan dulu ya. Sekarang kita lihat, perhatikan cerita berikut. Komang bersahabat dengan Devi. Mereka selalu saling menolong. Mereka sering belajar bersama. Meskipun bersahabat, mereka tidak pernah saling menyontek saat ulangan. Mereka percaya pada kemampuan diri sendiri. Mereka dapat membedakan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Nah, pendapat kita bagaimana? Pendapatku tentang pesan moral dalam cerita adalah, menurut saya, cerita tersebut mengandung pesan agar kita tidak menyontek saat ulangan. Menyontek dan memberi contekan adalah salah satu perbuatan tidak jujur. Selain itu, cerita tersebut juga memberikan pelajaran bahwa kita harus percaya pada kemampuan diri sendiri. Oke, jadi ada satu paragraf itu, kamu harus mampu memberikan pendapatmu. Apa pesan moralnya dan pendapatmu tentang pesan moral dalam cerita.